Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang bukan hal yang mudah ya kita untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus, apalagi kita mendengar bahwa kita perlu menjadikan anak-anak kita juga pengikut ya, menjadi murid Kristus juga. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan temanya saya beri judul karakter murid Kristus dalam keluarga. Baik, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur selalu ada kesempatan yang indah bagi kami untuk berinteraksi dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Hari ini kami siap, kami mau membuka hati dan pikiran kami. Biar firman-Mu dan Allah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam diri kami, membawa kami dekat kepada Engkau, menerima apa yang Engkau ingin katakan kepada kami setiap pribadi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian menyimaknya. Efesus pasal 6 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Komisi Kriminal Minnesota, Amerika Serikat satu kali memberikan laporan secara tertulis demikian. Ya, saya akan menerjemahkannya dengan bebas. Setiap bayi memulai kehidupan mereka sebagai pribadi yang sedikit liar, tidak terkendali maksudnya, egois dan berpusat pada diri sendiri. Jika ia menginginkan sesuatu, ia harus dituruti. Contohnya, jika ia ingin botol minumnya, atau perhatian ibunya, atau mainan temannya, atau jam tangan pamannya, atau apapun juga, itu harus dituruti. Jika keinginannya ditolak, ia akan marah dan bersikap agresif. Bayi itu cenderung kotor, belum memiliki moral, belum punya pengetahuan. Bayi juga belum punya keterampilan yang bisa dikembangkan. Artinya, semua anak terlahir dengan natur jahat. Semua anak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika mereka diizinkan untuk terus berada dalam dunia masa kanak-kanak yang berpusat pada diri sendiri, dan dengan kebebasan yang dikendalikan oleh sifat impulsif mereka untuk memuaskan keinginan mereka sendiri, maka setiap anak akan bertumbuh menjadi penjahat, pencuri, pembunuh, pemerkosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, laporan dari Komisi Kriminal Minnesota ini sejenak membuat gambaran bayi-bayi di dalam benak kita. Oh, bayi itu lucu dan nice itu ya. Kemudian membuat kita merasa, wah, agak pesimis ya. Dan itu kedengarannya kurang baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi memang inilah kenyataannya natur keberdosaan kita manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu setiap kita sebetulnya manusia termasuk anak, kita sangat perlu bertumbuh di dalam setiap aspek dalam diri kita, tubuh, jiwa, roh kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu lihat sesungguhnya apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan pertumbuhan diri kita.
Dari sisi aspek fisik, secara umum kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian banyak memberikan perhatian. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, contohnya anak-anak, ya untuk anak kita berikan susu bubuk yang terbaik. Ya kita kasih makanan yang terbaik. Bahkan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di mall kita lihat ya ada gym untuk anak-anak, ya untuk melatih tubuh mereka jadi kuat, ya. Bapak Ibu Saudara kan kita sendiri juga seperti itu. Kita merawat dan memelihara tubuh kita sedemikian rupa, rajin. Saya kira banyak di antara kita mungkin juga yang goes ya, rajin goes ya. Atau jalan-jalan pagi atau jalan sore, lalu kita sering jemur matahari supaya apa? Supaya tubuh fisik kita menjadi sehat dan kuat. Ini penting nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Penting sekali. Nah dari sisi kejiwaan, sekarang kita lihat ada muncul banyak sekali sekolah-sekolah yang mengedepankan pertumbuhan karakter. Ya, jadi kita sebagai orang tua kita juga sangat concern dengan pertumbuhan kejiwaan anak-anak kita. Kita pilih sekolah yang terbaik buat mereka. Sekolah yang mementingkan atau mengaitkan pelajaran dengan karakter building. Kita ingin juga anak-anak kita bertumbuh secara intelektual yang tinggi. Ya, kita kasih les yang banyak, kursus yang banyak. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sekarang ini ada les untuk anak-anak, les coding. Kita berusaha mendekatkan anak kita secepat mungkin dengan teknologi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah semua itu penting? Penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana dengan aspek rohani? Apakah kita memperhatikan sedemikian rupa? Tentang aspek rohani Bapak Ibu Saudara sekalian, kita serahkan ke gereja aja. Kita pilih gereja yang punya sekolah minggu yang dengan fasilitas yang baik. Kita serahkan anak kita masukkan anak kita ke sekolah Kristen. Kalau bisa kita cari guru les yang Kristen juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana peran orang tua? Orang tua kurang in touch tentang pertumbuhan rohani kepada anak-anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita sendiri berasa kadang-kadang kita kurang kapasitas untuk mendidik anak kita, membesarkan mereka di dalam pertumbuhan rohani. Kita sendiri merasa kita ini mungkin orang Kristen yang biasa-biasa aja selama ini. Kita belum menjadi murid Kristus. Kita belum sungguh-sungguh dengan tekun belajar membaca firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebetulnya juga kurang punya pengalaman rohani di dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kurang punya teladan rohani buat anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kondisi kita seperti demikian, bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh menjadi murid Kristus? Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian kita memuridkan anak-anak kita kepada Kristus? Sementara di sisi lain kita melihat bagaimana Tuhan kita merancangkan karya keselamatan di dalam Kristus dan ditransmisikan melalui keluarga-keluarga. Kita lihat mulai dari janji Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan memanggil Israel sebagai bangsa pilihan. Tuhan ingin menetapkan mereka menjadi berkat bagi keluarga-keluarga di atas bumi. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Israel dipanggil menjadi suatu bangsa yang menyaksikan kebenaran dan berkat Tuhan kepada seluruh keluarga-keluarga yang ada di muka bumi. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, Israel dipanggil menjadi kerajaan imamat atau bangsa yang kudus supaya menyampaikan, mentransmisikan janji keselamatan itu kepada keluarga-keluarga di atas bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu kebenaran dan berkat Tuhan yang dijanjikan di dalam janji keselamatan itu? Kalau kita bicara tentang kualifikasi berkat Tuhan yang sejati di dalam konteks keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu sebagai orang tua kita ingin membesarkan anak-anak kita di dalam kasih kepada Tuhan
Dan kita ingin juga mereka mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika anak-anak kita menjalani kehidupan yang saleh, dan kesalehan itu sendirilah yang menjadi berkat dan sukacita yang besar bagi keluarga Kristen, bagi orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu senang ya kalau anak-anak kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh seperti ini banyak kita temukan di dalam kitab Amsal. Dalam kitab Amsal sebagai salah satu contohnya, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Amsal pasal 23 ayat 24 berkata demikian. Ayah orang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena Allah, karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah bagaimana mereka mengenal Allah secara pribadi, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Kita ingin anak-anak kita bisa meresponi kebenaran Allah, dan dengan demikian kebenaran Allah itu disampaikan dari keluarga, dari pribadi ke pribadi, dari satu keluarga ke keluarga yang berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Demikianlah terus menerus janji keselamatan Allah ditransmisikan dari satu generasi ke generasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4, itu sebetulnya sedang melanjutkan pengejaran. Yang kalau kita baca di pasal 5, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya Paulus sedang mengajarkan sebuah karakter, yaitu merendahkan diri. Bagaimana kita, setiap pribadi, setiap pengikut Kristus, kita perlu merendahkan diri kita sedemikian rupa. Dan di dalam konteks pengajaran akan karakter merendahkan diri inilah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu diaplikasikan di dalam konteks keluarga Kristen. Kita lihat di ayat 1 sampai ayat 3 itu berfokus kepada bagaimana seorang anak dengan kerendahan hatinya dia patuh kepada orang tua. Dan di ayat yang keempat, bagaimana kita sebagai orang tua, kita merendahkan diri kita sedemikian rupa, mengasuh anak-anak dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat satu demi satu bagian firman Tuhan, anak-anak diminta untuk taat dan hormat kepada orang tua. Taat adalah bicara tentang tindakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tindakan menaati orang tua. Tetapi di sini juga anak-anak bukan hanya diminta taat. Taat adalah tindakan yang berasal dari sebuah sikap hati. Sikap hati menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak di bagian ini bukan hanya bicara tentang anak kecil, tetapi bicara tentang keturunan. Maksudnya putra putri yang masih berada di bawah naungan orang tua, itu harus menaati dan menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan di sini maksudnya berbicara tentang mendengarkan. Mendengarkan dengan menempatkan diri berada di posisi di bawah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mendengarkan tapi posisi kita di atas ya. Contohnya misalnya saya bos, saya dengerin karyawan saya ngomong, posisi saya di atas dong, betul ya. Nah, tapi di sini ketaatan yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini adalah ketika seorang anak harus memposisikan dirinya di bawah otoritas orang tua untuk mendengarkan apa? Mendengarkan perintahnya dengan penuh perhatian, memberikan tanggapan yang positif dan mendengarkan semua kata-kata ataupun pengarahannya. Dasar dari ketaatan dan kehormatan adalah seorang anak harus mempunyai karakter rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang hormat. Hormat di sini berarti meninggikan atau menjunjung tinggi atau menghargai
Seorang anak harus menghormati orang tuanya, menghormati ayah dan ibunya, menjunjung tinggi mereka sedemikian rupa dengan rasa hormat yang setinggi mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memperkenalkan hukumnya. Ada 10 hukum, hanya ada 10 hukum. Dan di dalam salah satu hukum itu yang mengatur tentang relasi antara manusia adalah hukum tentang hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu ada di Keluaran pasal 20 ayat 12. Satu hukum yang berbicara tentang relasi di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui asas ini kita bisa menaati. Dengan kita menghormati dan menaati orang tua. Ini sebetulnya sudah cukup untuk mengharmonisasikan relasi antara orang tua dan anak, anak dan orang tua di dalam keluarga. Cukup dengan satu sikap, satu asas, hormat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya menghormati orang lain, menghormati orang tua, bukan hanya sebetulnya bisa membuat keluarga rukun, tetapi juga membuat kehidupan masyarakat menjadi rukun. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita amati sama-sama. Seorang anak yang dibesarkan, diasuh di dalam keluarga yang meninggikan rasa taat dan hormat kepada orang tua, anak tersebut ketika dia ada di marketplace, ketika dia ada di dalam kehidupan bermasyarakat, dia bisa menaati dan menghormati otoritas pribadi yang memimpin di atasnya dimanapun dia berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak yang menghormati dan menaati orang tua akan bersumbangsi membangun masyarakat yang tertib, rukun, produktif. Tetapi sebaliknya, anak-anak yang tidak disiplin dan berjiwa pemberontak akan menghasilkan kehidupan, dia akan memberikan sumbangsi kepada masyarakat yang kacau dan mendestruktifkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini sebetulnya Paulus sedang menekankan hukum ini. Seorang anak harus taat dan hormat kepada orang tua. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kondisi yang ada, tidak semua orang tua bisa ditaati dan dihormati. Mengapa anak tidak bisa menaati dan menghormati orang tua? Mungkin anak merasa tidak diperhatikan, tidak dipedulikan orang tua. Dan memang ada kenyataan bahwa tidak semua orang tua berperilaku baik terhadap anak. Ada orang tua yang abusive terhadap anak, baik secara verbal ataupun secara tindakan, memaki-maki anak, memukul anak. Ada orang tua yang perilakunya tidak baik, melakukan kehidupan di dalam dosa. Ada mungkin orang tua yang alkoholik, orang tua pecandu narkoba. Dia melakukan selingkuh, hidup di dalam perzinahan. Sulit sekali untuk anak di dalam posisi itu untuk mentaati dan menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang ingin saya katakan, tidak semua orang tua sempurna. Tidak semua orang tua sempurna. Di sisi lain, mengapa anak tidak bisa menaati dan menghormati orang tua? Di dalam pribadi anak itu sendiri memang dia tidak bersedia berada di bawah kontrol atau kendali dari orang tua. Sehingga dia sendiri secara pribadi tidak mau menaati dan menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang tua, bagaimana kita melihat ini? Sama halnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua anak sempurna. Tidak semua anak sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memperhatikan beberapa hal ini tentang sikap hormat dan taat kepada orang tua. Mari kita sama-sama, setiap pribadi, baik anak-anak maupun orang tua, kita memberikan perhatian kepada pengajaran dan firman Tuhan ini. Kita serius menanggapinya.
Mari kita coba melihat karakter dan teladan Kristus. Bagaimana dia meneladani dan menghormati Bapaknya di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua perintah yang diberikan kepada Yesus Kristus adalah sebuah perintah atau panggilan yang mudah untuk dijalani. Kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sendiri sebagai pribadi, dia bergumul berat di Taman Getsemani. Bagaimana dia harus menghadapi sebuah panggilan yang begitu sulit dalam hidupnya. Dan dia harus menaati panggilan dari Bapa untuk mengorbankan dirinya bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dasar bagi anak-anak untuk mematuhi dan menghormati orang tua. Yang pertama, karena itu memang harus demikian. Karena Tuhan sudah menatanya sedemikian rupa. Seorang anak harus menaati dan menghormati orang tua. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya banyak alasan, baik dalam hal psikologis ataupun pandangan-pandangan dunia ini, mengajarkan atau memberikan argumentasi seorang anak tidak perlu selalu harus taat kepada orang tua. Hanya kalau kita mau hidup mengikuti standar hukum Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk mengatur isi dunia ini, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus taat dan hormat kepada orang tua. Karena memang hukum Tuhan sudah menyatakan demikian. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan kedua kita harus taat dan hormat kepada orang tua. Karena ada janji Tuhan di balik itu. Tuhan berjanji akan memberikan berkat-Nya, mencurahkan berkat-Nya kepada setiap kita yang menaati dan menghormati orang tua. Dengan taat dan hormat kepada orang tua, kerukunan, keharmonisan hidup dalam relasi orang tua dan anak itu menjadi berkat yang terbesar yang bisa diturunkan secara turun-temurun di dalam kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat satu contoh. Yesus di dalam Matius pasal yang ke-15 pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka melakukan kewajiban-kewajiban religius dengan tepat, precise. Mereka melakukannya dengan baik, memberikan persembahan yang banyak. Apakah kerohanian mereka baik, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tapi di sisi lain, Yesus menegur mereka. Mereka mengabaikan pengasuhan kepada orang tua mereka. Dengan cara apa? Tuhan ingin, Yesus ingin orang Farisi dan ahli Taurat bukan hanya memperhatikan hal-hal religius di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka juga harus mengasuh orang tua mereka sebagai wujud ekspresi ketaatan mereka dan kehormatan mereka kepada orang tua dengan memberikan support finansial, mengasuh orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di sini tentu saya tidak bermaksud Bapak Ibu Saudara sekalian kita memberikan perhatian kita kepada orang tua kita hanya dengan memberikan support finansial. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa memberikan support finansial tanpa rasa hormat. Bisa. Kita bisa mengeluarkan uang kita bagikan kepada orang tua kita tanpa kita menghormati mereka. Yang dimaksudkan di sini adalah kita harus hormat dan taat kepada orang tua. Dan kita ekspresikan itu dengan bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi mereka, memberikan support secara finansial kepada orang tua kita juga, memperhatikan mereka, membangun relasi yang intim antara anak dengan orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat selanjutnya bagaimana firman Tuhan mengatur relasi antara orang tua dengan anak. Kalau kita melihat posisi orang tua sebetulnya sangat unik Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam konteks keluarga Kristen, pengajaran dalam keluarga Kristen,
Orang tua berada di posisi di tengah antara anak-anak dengan Tuhan. Di satu sisi, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak ini masih sangat muda. Mereka belum punya kesadaran yang penuh untuk membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Anak-anak membutuhkan orang tua untuk membawa mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini orang tua menjalankan peran keimamannya, membawa anak-anak beribadah kepada Tuhan, membawa anak-anak mengenal Tuhan. Di dalam posisi inilah kita perlu melakukannya dengan kerendahan hati. Orang tua perlu punya kerendahan hati untuk bisa membawa anak-anak kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 20 berkata demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Apa yang indah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Keindahan yang dimaksudkan di sini adalah ketika orang tua berhasil memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak mereka secara pribadi. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak selalu anak-anak bisa meresponi kerendahan hati orang tua dengan baik. Tidak selalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita melihat anak-anak kecil ya, mereka belum punya daya tahan atau resiliensi ya. Mereka belum punya daya tahan yang baik dalam mengendalikan diri, kemudian bisa menghadapi ketidaknyamanan mereka dengan baik. Sehingga orang tua tidak selalu bisa menerima respons yang baik dari anak-anak. Penyebabnya mungkin ya, kalau kita perhatikan anak-anak secara fisik mungkin waktu mereka lapar ya, mereka bisa agak uring-uringan atau kurang stabil emosinya begitu ya. Atau mereka lagi ngantuk, kurang tidur. Ya bisa juga mungkin mereka sakit gigi mungkin atau gerah ya, ada masalah di kulitnya sehingga dia menjadi resah. Atau mungkin juga penyebab karena ada tekanan secara kejiwaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mudah memang kalau kita memperhatikan anak-anak kita sepanjang tahun ini menjalankan studi secara online. Kadang-kadang kita melihat ya guru memberikan, ya ini baik juga ya untuk melatih anak kita. Tetapi di sisi lain itu memberikan tekanan. Jam 12 malam batasnya harus menyerahkan tugas. Wah, itu menjadi tekanan tersendiri buat anak-anak. Sehingga mereka tidak selalu memberikan respon yang baik ketika kita sebagai orang tua mau mengajak anak-anak kita untuk berbicara. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin juga ada anak-anak yang punya kebiasaan mengembangkan tabiat moody. Nah, moody ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini sebetulnya orang tua tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita perlu menolong anak-anak kita. Bagaimana caranya kita menolong anak-anak kita? Kita menolong anak-anak kita dalam hal mengelola perasaan marah mereka. Tapi kita bukan membangkitkan kemarahannya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bantu mereka mengelola perasaan marah mereka. Bagaimana caranya? Kita bantu mereka untuk mengenali kira-kira hal-hal apa saja yang membuat dia kemudian berperilaku atau bersikap marah. Apakah dia ada masalah tadi dalam hal fisik, atau mungkin dia ada masalah, ada tekanan dalam tugas, atau ada something missing di dalam dirinya, ada sesuatu hal yang dia rasakan, atau salah komunikasi, atau dia punya masalah dengan temannya. Kita perlu bantu dia untuk mengenali apa penyebab yang membuat dia marah. Kita juga perlu mengarahkan anak kita dengan cara apa? Kita membangun percakapan dengan anak kita. Mengarahkan apa? Mengarahkan keinginan dia. Kita perlu mengajari anak-anak kita bahwa tidak semua keinginannya harus dituruti. Termasuk bagaimana dia mengatasi perasaan moodinya. Kadang-kadang saya
berbicara kepada anak saya dan saya katakan bersikap mudi itu sebetulnya adalah sikap yang kurang sopan. Kita sebetulnya tidak seenak kita saja mengekspresikan perasaan kita dengan mengabaikan orang lain. Di sanalah letak kita kurang menghargai orang lain. Ketika kita bersikap mudi terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengarahkan anak-anak kita untuk mengenali keinginan dia. Dan membawa mereka mengenal keinginan Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita bisa membangun sebuah percakapan dengan anak kita, kita mencari kesempatan yang baik. Atau bahkan kita menciptakan kesempatan yang baik untuk bisa berbicara kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih contoh yang praktis satu, biasa ini saya lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu anak saya punya makanan fast food favorit ya. Saya nggak mau sebut namanya di sini, saya nggak lagi endorse ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya tahu dia suka makanan fast food tertentu. Ini saya nggak sebut namanya. Waktu saya ingin menyampaikan sesuatu dengan dia di dalam suasana kondisi yang nyaman, kadang saya ajak dia makan di sana. Saya ajak dia makan atau saya minta istri pesan untuk diantar ke rumah. Nah, pada saat makan itulah percakapan antara saya dengan anak saya menjadi begitu terbuka, begitu nyaman. Ini adalah meng-create kesempatan untuk kita bisa menyampaikan nilai-nilai kehidupan, kebenaran di dalam firman Tuhan yang ingin kita sampaikan kepada anak kita. Sehingga mereka mengenal Tuhan, mengenal keinginan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menutup renungan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita melihat satu bagian yang saya kutip dari seorang bernama Jason Ho. Dia berkata demikian: memuridkan anak-anak melibatkan percakapan dan pengajaran yang intensional dan dilakukan berulang-ulang secara konsisten, penuh kasih, dan dilakukan dengan sengaja. Kita perlu memulai satu langkah demi satu langkah. Coba tambahkan satu atau dua hal perubahan yang spesifik setiap bulan. Nah, kita perlu sebagai orang tua mengarahkan anak kita tetap berada di jalur di mana anak-anak bisa bertumbuh, mengalami perubahan. Nah, tentu itu membutuhkan waktu Bapak Ibu Saudara sekalian. It takes time, butuh waktu. Karena itu kita tidak boleh tidak konsisten. Kita perlu dengan konsisten mengikuti perubahan-perubahan yang perlu terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita dari satu tingkat kepada tingkat yang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bekerja melalui diri kita sebagai orang tua. Dan Tuhan juga bekerja melalui diri anak-anak kita. Sehingga kebenaran firman Tuhan menghasilkan pekerjaan yang baik di tengah-tengah keluarga. Singkat saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal yang perlu orang tua terus-menerus komunikasikan kepada anak-anak dalam keluarga. Dalam konteks pemuritan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan dan ajarkan pengajarannya Yesus Kristus kepada anak-anak. Ya, perkenalkan dan ajarkan pengajaran Yesus kepada anak-anak. Firman Tuhan kepada anak-anak. Lakukan secara konsisten. Yang kedua, percakapkan, diskusikan kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Kehidupan orang tua, kehidupan anak-anak. Percakapkan kasih Kristus. Bagaimana itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah selalu untuk menghidupi perkataan Yesus itu. Kita sendiri perlu ingat dan kita perlu mengingatkan anak-anak
untuk bisa selalu menghidupi perkataan Yesus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, pemuritan di dalam keluarga bisa berjalan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Engkau nyatakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kami bersyukur janji keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada Abraham di ribuan tahun yang lalu, sekarang apply, terjadi di dalam keluarga kami. Dan sekarang tanggung jawab itu ada di tangan kami sebagai orang tua. Tuhan tolong kami, perlengkapi kami, berikan kami kuasa-Mu untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon kuasa Allah Roh Kudus juga bekerja di dalam diri setiap orang tua untuk boleh menghidupi firman Tuhan dan mengajarkannya, memperkenalkannya, membicarakannya di tengah-tengah keluarga kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga bisa meneruskan janji keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Yesus Kristus kepada keluarganya sendiri kelak. Tuhan, kami rindu pemuritan boleh terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Tolonglah kami sebagai orang tua terlebih dahulu untuk bertumbuh menjadi pengikut, menjadi murid Yesus. Dan dengan demikian kami boleh membawa anak-anak kami menjadi murid Yesus. Terima kasih Bapa, kami hanya mau bersandar kepada kuasa dan penyertaan-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.